Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan. Halo viewers, selamat datang di video Pview by Paramavida. Oke, gimana kabarnya nih rekan-rekan profesional? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, back again kita di Pview Videos dengan narasumber yang menarik, tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik nih. Nah, saat ini sudah bersama saya ada Pak Ponco. Halo Pak Ponco. Halo Mbak Naomi. Gimana Pak, kabarnya sehat? Baik, alhamdulillah. Mbak Naomi gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik juga. Baik. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh nih Pak, mungkin ada di antara viewers yang baru menonton atau mungkin baru kenal sama Bapak nih. Boleh diceritakan Pak latar belakang atau bidang yang ditekuni sekarang apa nih Pak? Baik, nama saya Ponco Prakoso Agung Purwanto. Panjang namanya, cukup panggil nama depannya aja. Panggil Ponco aja juga cukup. Dari 2019 awal saya bertekuni bidang desain, khususnya desain presentasi sebagai trainer atau pengajar gitu ya. Awalnya hanya ngotak-ngatik PowerPoint aja gitu ya. Ternyata setelah didalami lebih dalam, PowerPoint itu fungsinya hasil akhirnya nggak hanya desain presentasi aja sebetulnya. Bisa bikin poster segala macam, sampai bahkan kita bisa bikin video gitu ya. Tapi toolsnya nggak cuma berhenti di situ. Masuk ke pandemi kan, semua bekerja dari rumah, semuanya bekerjanya online gitu ya. Makanya masuk ke area Canva gitu ya. Canva ada online-nya, lalu ke area Google Slide juga gitu. Jadi bicara desain, toolsnya ada 3 tadi tuh yang memang saya tekuni. PowerPoint, Canva, lalu Google Slide. Oke, tiga-tiganya berbeda ya Pak, punya fungsi masing-masing. Sebetulnya juga. Iya, pada dasarnya hakikatnya mirip, pada prinsipnya mirip gitu ya. Cuman ya memang ada perbedaan fitur-fitur aja sih sebetulnya gitu. Nah, sebelumnya jangan lupa ya untuk para viewers buat subscribe, like, and comment channel YouTube Paramavida. Baik, kita berbicara tentang PowerPoint ya Pak. Nah, tapi kan sekarang mulai banyak evolusi ya Pak. Ada Canva, ada Google Slide, meskipun mirip-mirip dikit sih yang seperti Bapak ceritakan tadi. Nah, kali ini kita bahas topik kita itu fitur PowerPoint yang jarang dipakai namun sebenarnya berguna banget nih. Oke, kita mulai Pak dengan custom animation. Gimana sih Pak cara menggunakan fitur custom animation ini yang kita taunya tuh untuk mengatur urutan dan timing ya secara lebih rinci? Mungkin boleh Bapak jelaskan. Baik. Jadi sebetulnya animasi itu adalah pergerakan yang kita berikan terhadap elemen di dalam satu slide gitu. Sebenarnya tanpa animasi pun kita udah bisa presentasi gitu ya. Benar. Cuma kalau kita taruh animasi ya harapannya nggak cuma visual statis aja, tapi ada pergerakan ya harapannya bisa jauh lebih atraktif. Audiens bisa jauh lebih tertarik dengan hasil visualnya. Cuma ya memang ada patokan lah, maksudnya ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Maksudnya kalau kita bikin animasi itu nggak boleh juga kita animasinya bikin terlalu cepat, terus bikin terlalu lambat segala macam, takutnya nanti audiensnya boring dan lain sebagainya. Oke, mungkin Bapak bisa tunjukkan ke viewers kita nih gimana sih cara menggunakan set custom animation-nya? Baik, ini saya udah sediakan slide untuk latihan. Ada 4 slide. Saya pakai slide nomor 1 aja. Di sini saya bikin dummy aja. Ya. Jadi animasi itu dia adalah fitur ya di PowerPoint. Dia di jajaran kita, terserah rekan-rekan nanti familiar dengan istilah toolbar atau ribbon, sebenarnya namanya ribbon gitu ya. Yang ada di atas ini ada home, insert, draw dan lain sebagainya, namanya ribbon. Atau ya kita bilang fitur juga nggak apa-apa gitu ya. Kita masuk ke animasi. Di sini ada fitur yang namanya animasi gitu ya. Kalau kita klik animasi, maka di sini masih nggak aktif gitu ya, animasinya masih gelap. Cara mengaktifkannya dia, nah kita mesti klik dulu
elemen apa yang mau kita berikan animasi. Jadi semakin banyak elemen yang ada di dalam satu slide, maka akan semakin banyak tanggung jawabnya untuk ngasih animasi, gitu ya. Semakin simple maka semakin sedikit, gitu. Sekarang kita coba. Di sini ada beberapa elemen ya di dalam slide judul ini. Ini saya klik paling belakang, dia ada foto atau gambar sebagai backgroundnya. Ini bisa saya geser, ya. Background aslinya putih, tapi saya masukkan foto sebagai background. Di sini ada shape, warna biru tua, saya kasih transparansi. Jadi udah ada 2 elemen. Di sini ada text box, elemen berbeda lagi, ada 3 dan 4. Di sini ada 1 dummy text di bawahnya. Nah, tips untuk memberikan animasi itu sejak dalam pikiran itu kalau bisa udah sistematis. Yang mana mau keluar duluan itu diklik lebih dulu, dikenakan treatment lebih dulu. Misal, ketika saya tampilkan slide ini, maka yang pertama kali muncul adalah background fotonya. Maka saya klik dulu foto sebagai background di belakang, baru saya ke animasi, maka dia muncul. Ya, animasi di PowerPoint itu dibagi jadi 4. Itu kelihatan bedanya dari warnanya. Ini kalau saya buka di sini ada warna hijau. Ini animasi entrance untuk memasukkan elemen ke dalam satu slide. Nanti munculnya gayanya mau seperti apa. Di sini bisa dipilih opsinya. Lalu ada emphasis. Jadi si elemen ini sudah ada di dalam slide. Dia tidak masuk, tidak keluar. Diam di dalam. Itu gayanya mau seperti apa. Kita bisa bikin berdetak gitu kan. Di sini ada pulse dan lain sebagainya, ada teeter, goyang-goyang segala macam bisa dicoba. Exit ini yang warnanya merah ini dia dikeluarkan dari dalam slide-nya, keluar gitu ya. Dihilangkan, gayanya mau seperti apa. Lalu terakhir ada motion pad. Motion pad itu adalah menggerakkan satu elemen dari satu titik ke titik yang lain. Mau lurus aja di sini bisa pakai line. Di sini ada istilahnya ada arc, dia melengkung gitu, geser dia bisa juga. Mau belokan, turn di sini ada. Tapi biasanya kalau bicara PowerPoint, saya ngambil titik gampangnya sebenarnya kita pikirin cukup sebetulnya animasi masuknya aja. Jadi ketika audiens ngelihat presentasi, munculnya elemen itu keren. Nah di sini misal saya klik yang belakang, baru saya kenakan animasi. Misal di sini ada fade, dari nggak ada jadi ada. Lalu di sini setelah kita berikan animasi, di sini ada settingannya nih. Startnya munculnya dia mau by click lewat mouse atau lewat clicker segala macam itu kita bisa atur. Mau on click, jadi munculnya dia kita yang atur. Di sini ada durasi. Semakin lama durasi yang kita berikan, maka fadingnya akan semakin lama durasinya. Semakin lambat gitu ya. Semakin sedikit durasi yang kita taruh, maka fadingnya akan semakin cepat. Kita coba pakai defaultnya aja. Ya, di sini ada delay. Delay itu maksudnya gini, ketika kita klik gitu ya, setelah berapa lama, nah berapa lamanya itu delaynya kita atur, baru dia muncul, gitu ya. Nah misal di sini on click, pertama udah beres nih background yang di belakang. Sekarang yang kedua, elemen yang kedua, misalnya saya masukkan shape-nya, shape yang saya kasih transparansi, masuk lagi muncul saya misal mau pakai zoom, nah misal begitu. Itu ya. Lalu di sini on click-nya saya nggak pakai on click deh sekarang, saya pakai bareng sama sebelumnya misalkan with previous. Kalau with previous itu muncul yang tadi tuh background foto, maka dia akan muncul bareng juga. With ya bareng. Kalau di sini ada on click, ada with, ada after. Jadi kita misalkan nggak usah mainin mouse lagi, nggak usah mainin clicker repot-repot lagi. Kita bisa atur di sini aja. Misalnya saya pakai after previous, durasinya saya bikin defaultnya aja, delay-nya saya nggak pakai. Setelahnya misal saya masukkan judul besarnya nih, di sini ada dummy aja presentation title. Masuknya mau gayanya seperti apa? Misal saya pakai di sini kalau appear deh. Nah, appear sih mirip sebetulnya sama ini, saya pakai wipe deh. Nah kayak gitu. Wipe-nya juga sebenarnya di sini ada efek option, bisa kita atur nih. Mau gayanya dari bawah, mau dari kiri, nyapunya gitu ya. Mau dari kanan, mau dari atas ya sebenarnya bebas aja. Misal saya dari kiri. Lalu di bawah nih, di sini ada teks tambahan, dummy text. Ini saya pakai wipe juga. Saya gunakan wipe juga, lalu dari kiri juga. Nah ini udah beres nih. Jadi semua elemen sudah dikasihkan animasi. Ngelihatnya di mana nih? Ngelihat dapurnya di mana gitu ya. Di sini di animasi ada yang namanya animation pane. Kalau saya klik dibuka maka akan ada toolbar tambahan ya di sebelah kanan. Rectangle ini
Oh, di sini saya belum ubah ya. On click saya jadiin after previous, text box yang terakhir yang paling bawah. On clicknya saya ubah jadi after previous. Jadi semuanya masuknya sistematis, mulai dari yang pertama tadi background foto sampai dengan yang terakhir nih teks yang ada di bawah. Kalau saya play, bisa play di sini nih. Klik play all. Muncul itu muncul. Gitu ya. Jadi semakin ya gitu ya. Jadi kalau banyak elemen yang ada di dalam satu slide, maka kita tanggung jawab juga gitu ya. Semuanya harus diberikan. Jangan yang ini muncul ada poin-poin misalkan di slide. Misal saya di sini ada slide keempat. Jangan cuma bagian ini aja nih yang dikasihkan animasi, yang duanya lainnya nggak dikasih gitu ya. Harus tanggung jawab. Sinkron ya Pak nanti. Betul. Jadi tampilannya semua rapih, kena animasi semua. Gitu, Mbak Naomi. Oke, kita udah lihat nih tadi custom animation ya Pak. Tadi juga mungkin Bapak bisa tunjukkan Pak gimana sih cara menggunakan fitur transisinya antara slides itu gimana Pak? Baik, animasi sama transisi sebetulnya sama-sama pergerakan. Bedanya kalau animasi tadi adalah pergerakan yang kita berikan pada elemen di dalam satu slide, kalau transisi itu pindah dari satu slide ke slide berikutnya, gayanya mau seperti apa. Kayak kita ngebuka buku dari halaman 1 ke halaman 2, ya ngebukanya gitu aja gitu. Nah ini gayanya mau seperti apa, ngebukanya, pindahnya mau seperti apa. Nah ini ada fiturnya sendiri. Sebelum animasi justru di sini ada toolbarnya atau ribbonnya namanya transisi. Kenanya dia enaknya memang di slide atau di halaman berikutnya nih. Misalkan di sini saya kenain di halaman 2 ya. Itu ya, halaman kedua saya kenain transisi. Nah gitu. Di sini ada nih transisi, pilihannya banyak. Tuh, ada fade, di sini ada morph. Morph ini cukup bagus ya, cuma morph ini baru ada, dia jenis atau opsi transisi ini baru ada di PowerPoint 2019, 2021 dan versi berlangganan ya Office 365. Oh, latest. Di versi sebelumnya ya, di versi sebelumnya 2016, 2013, 2010 terus ke yang paling jadul gitu ya, itu belum ada. Gitu. Berarti harus download nih ya, Pak. Enaknya begini. Ini saya coba praktekkan yang namanya morph. Jadi slide kedua saya klik, buka transisi, saya pakai morph. Itu saya nggak atur kayak gitu tuh. Jadi kalau ada kesamaan elemen yang digunakan, misal di sini ada kotak ya. Kotaknya ini saya ambil dari sini nih. Jadi sebenarnya dia elemen yang sama. Dia akan cari sendiri polanya. Tanpa harus kita atur. Misal ya, di sini saya klik, saya coba dalam posisi slideshow. Nah ini kan masih putih karena memunculkan di awal itu saya on click. Saya klik misalkan, muncul. Saya klik lagi, transisinya main. Nah, itu saya nggak atur lagi. Langsung kayak gitu. Instan gitu ya Pak? Iya, dia semacam nyari ini misalkan kayak gini. Saya kasih contoh di slide kosong. Jadi saya insert shape kotak misalkan. Saya taruh di sini ya. Di slide keduanya ini saya duplicate aja. Cuman bedanya yang ini saya putar begini. Saya taruh di sini. Saya besarkan sedikit. Biar kelihatan bedanya, yang ini saya ubah jadi oranye misalkan. Gitu ya. Di slide yang ke-6 ini saya kasih transisi, saya kasih morph. Lihat. Nah, dia bisa kayak gitu. Itu baru sih memang, fiturnya baru ada di 2019 gitu ya. Di 2019, versi 2019, 2021 dan Office 365. Tapi kalau rekan-rekan yang belum menggunakan versi tersebut, misalkan masih ada yang 2016, misalkan 2013 gitu ya. Ini yang lain juga sebenarnya bagus-bagus aja gitu ya. Misal di sini ada pakai push bisa. Nah, jadi dia dorong gitu ya dari awal. Misal di sini saya coba ya. Di sini saya masuk judul, dia dorong. Nah, itu bisa aja sebenarnya. Dorongnya mau dari bawah ke atas, di sini efek option, nah bisa mau dari kiri, mau dari kanan, bebas aja sebetulnya, bisa pilihan gitu ya. Dan di sini ada durasi nih, durasi gesernya 1 detik, semakin lama akan semakin lambat. Semakin lama durasi yang kita taruh, dia akan semakin lambat pergerakannya. Misal ya, saya bikin di sini 3 detik deh.
Di sini saya ngeliatnya gini aja deh. Tuh, langsung makin lambat geraknya. Gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip. Animasi ada durasinya juga, transisi juga ada durasinya. Cuman memang peruntukannya beda. Kalau transisi langsung ke pergerakan slide-nya, tapi kalau animasi ke dalam elemen yang ada dalam satu slide. Oke. Jadi animasi sama transisi ini sebenarnya tuh harus sinkron ya Pak keduanya, dan bisa dipakai juga kan dua-duanya, mau pakai salah satu juga boleh ya Pak? Misalnya, kalau gimana kita tuh, Pak? misal nggak mau repot, bukan nggak mau repot ya, mungkin waktu mengerjakan bahan paparan atau presentasinya tidak banyak, lalu padahal kondisinya di dalam satu slide elemennya banyak gitu, misalkan kita nggak punya waktu untuk kasih animasi satu-satu gitu, lebih baik mainnya di transisi aja gitu ya. Pergerakannya yang kita bikin ada variasinya gitu, nggak hanya fading, nggak langsung klik sekejap langsung berubah ke halaman berikutnya, enggak gitu. Itu aja sih. Oke. Nah, speaking about transitions nih Pak, kan kita presentasi nih ya Pak di depan contoh mungkin klien atau misalnya organisasi gitu kan Pak. Kalau misalnya di antara transisinya ada yang kadang berlebihan nih Pak, kadang terlalu sampai muter balik tuh transisinya PowerPoint-nya kan. Ada juga yang mungkin kurang, yang emang kurang engage lah, menarik. Nah gimana sih Pak, apa aja sih yang nggak boleh dilakukan gitu loh, atau gimana cara mengakalinya? Iya, itu sebetulnya kelihatannya kalau kita bisa ngeliat langsung itu sebenarnya kalau kita salah. Nih saya ambil contohnya di transisi di slide kedua misalkan, atau slide ketiga deh yang nggak ada transisi sama sekali ya. Di sini saya buka lagi transisi, di sini saya lihat opsinya gitu ya. Di sini ada beberapa memang transisi yang dirasa memang kurang profesional. Contoh, di sini ada yang namanya fracture. Ini kalau saya klik dia kayak pecah begitu. Takutnya nanti kesan yang sampai ke audiens itu negatif, pecah. Terus di sini ada yang namanya sampingnya fracture persis, ada yang namanya crash, itu kayak dihancurin gitu, lalu dibuang gitu. Nah ini bukan nggak boleh dipilih ya, silakan karena memang ada opsinya. Tapi coba kita ngelihat kondisi kita gitu ya. Kalau memang paparan atau presentasinya formal, yang boya jangan dipakai gitu ya. Lalu jangan juga dipakai yang terlalu kekanak-kanakan. Misal di sini ada airplane misalnya. Waduh, nah, itu kan jadi terbang ya Pak? Iya kayak gitu. Di sampingnya juga ada origami. Nah ini jangan juga, pokoknya kita cari sebenarnya yang simple aja sebetulnya, yang simple, yang aman gitu ya. Tapi tetap ada menariknya nih. Betul. Ya Pak. Oke deh, tadi udah dijelaskan soal custom animations, juga udah kita pelajari gimana sih transisinya, dan kedua fitur itu kalau dikembangkan berdua emang jadinya sempurna ya Pak, perfect. Baik, karena tadi kita sudah mengerti dua fitur itu ya Pak, custom animation sama transisi, pasti kita mau present ya Pak ke klien kita atau nanti audiens kita. Nah, gimana sih Pak cara menggunakan fitur slideshow di PowerPoint untuk menampilkan presentasinya itu secara efektif, dan mungkin ada tambahan penunjuk laser atau mungkin ada notes bantuan, itu bagaimana Pak? Baik, jadi bicara tentang slideshow ini masuk ke eksekusinya ya. Kalau tadi transisi animasi ya waktu saat editingnya atau creatingnya gitu ya. Masuk ke slideshow ini memang waktu eksekusinya. Saya misal dari slide 1, lalu di sini bisa pakai function 5 F5, atau di sini ada di bawah nih ada yang namanya slideshow. Ini kalau saya buka, ini tampil nih ya. Nah tampil di sini kalau saya tidak terhubung dengan kabel VGA atau HDMI ya tampilannya seperti ini di layar. Tapi biasanya kalau kita presentasi tatap muka di satu ruangan, kita tembak ke monitor atau tembak ke proyektor, kita bisa gunakan ini nih, yang namanya presenter view. Adanya di mana? Kita klik kanan aja, di sini ada show presenter view. Jadi presenter view ini terlihat kalau misal kita gunakan proyektor, tapi yang di proyektornya yang tampil hanya bagian ini aja. Di bagian view operator ini gitu ya, presenter view hanya muncul di laptopnya kita yang sebagai presenter. Kalau kita presentnya tidak lari terlalu jauh dari posisi laptop, maka ini masih enak kelihatan gitu ya. Ini saya coba bongkar satu-satu. Di paling kiri atas ada durasi ya, kita udah berapa lama gitu ya presentasi menggunakan fitur ini, presenter view ini.
Di sini ada jam laptop kita ada di jam berapa sekarang. Jadi kita nggak sesekali ngelihat jam gitu ya, takutnya dilihatnya ini presenternya buru-buru atau segala macam gitu ya. Kita bisa kesannya kayak ngelihat bahan paparan tapi sebenarnya ngelihat jam gitu. Jadi ya kita bisa diakalin gitu ya, ngelihat jam, ngelihat waktu gitu. Di sini kelihatan juga next slide-nya. Jadi kita bisa siap-siap setelah slide yang kita munculkan, selain ini muncul slide apa, tapi memang posisinya atau ukurannya agak kecil gitu ya. Nanti mudah-mudahan bisa kelihatan gitu ya. Q aja ya Pak? Iya, hanya kelihatan sedikit aja gitu. Lalu di sini saya masuk ke bawah, di sini ada fitur-fitur di bawah. Di sini ada pen and laser pointer tool. Saya klik, di sini ada laser pointer. Kalau kita nggak bawa clicker atau nggak bawa pointer pakai mouse sebenarnya bisa. Ada merah di sini. Kalau saya klik, dia nggak bisa masuk juga. Kalau ini baru saya geser gitu. Dia hanya sebagai pengganti pointer aja. Lalu di bawahnya laser pointer, kalau yang tadi saya klik lagi, di sini ada pen, kita mau coret-coret bisa. Misalkan ini ganti ya, saya nggak mau nih tulisannya ini, nah kelihatan tuh. Lalu di bawahnya lagi ada yang namanya highlighter. Highlighter ini mirip kayak stabilo ya. Ini maksudnya apa nih? Lorem ipsum dolorsit amet. Coba terangkan. Kelihatan gitu. Jadi kalau kita mau reviewnya live gitu ya, real time, nah ini bisa nih. Ini ink color, kalau kita mau pilih highlighter, kita pilih ink colornya nggak harus kuning gitu ya, pakai yang merah gini juga bisa. Jadi kayak stabilo. Mau dihapus semuanya, di sini ada erase all ink on slide, tapi kalau eraser satu-satu bisa diklik satu. Kalau mau sekaligus di sini, ya. Lalu di sini ada yang namanya see all slide. Kalau saya klik, tampilannya jadi begini. Jadi kayak thumbnail minimize apa gitu ya, Pak, di minimize gitu tampilannya. Kalau ada 10 slide maka akan muncul. Tapi nggak usah khawatir, tampilan ini hanya ada di laptopnya presenter aja. Kalau di proyektornya tetap di slide nomor 1 tadi. Kalau kita lompat langsung ke slide 4, dia akan smooth juga gitu. Jadi kita kalau pindah ke bukan slide berikutnya mesti mundur jauh gitu ya, kita nggak mesti escape, kelihatan gitu editing modenya di proyektor, audiens bisa ngeliat, terus baru kita scroll down, scroll up segala macam gitu ya. Atau nggak kadang ada tuh Pak. Iya, jadi kayaknya kalau udah kalau udah panik gitu ya, udah atas nggak ketemu tuh segala itu mundur lagi tuh ada itu segala macam gitu. Jadi untuk menjaga kita bisa tetap terlihat profesional dalam presentasi. Sampingnya di sini ada zoom, ya. Cuma zoom ini memang sudah diatur zoomnya hanya segini aja, nggak bisa lebih dalam dari ini. Ini kalau ada tampilan presentasi yang punya konten cukup banyak gitu ya, kecil-kecil tulisannya, karena memang semuanya harus masuk gitu di dalam satu slide, ya kita bisa akalin pakai ini. Nanti kesini dulu, kemana gitu. Lalu di sini sampingnya ada blank, jadi kita hilangkan tampilan slide-nya. Bisa ini kalau saya klik ini jadi hitam gitu ya. Biasanya kalau presentasi itu kitanya mungkin kurang menarik gitu ya. Lalu audiensnya sibuk sendiri. Biasanya itu kita matiin aja slide-nya. Tunggu sampai audiens itu ngeliat sama kita. Ini tuh bisa, caranya bisa pakai kayak gitu. Supaya transisi tadi tuh belum terlanjur ini. Betul. Ya Pak? Jadi kita matiin aja. Jadi sebenarnya matiin itu kita bikin blank, bukan kita cabut HDMI-nya atau kita cabut VGA-nya. Atau B proyektornya ya. ditutup ya Pak. Betul. Shortcutnya B itu untuk black, W itu untuk white. Nah, gitu. Jadi kalau kita foto-foto dulu yuk, ya udah nggak usah repot-repot matiin segala macam, udah B aja dulu. Jadi dibikin blank aja dulu. Untuk hitam, W itu untuk putih, gitu ya. Udah sih paling itu aja kalau untuk presenter view. Jadi kita bisa terbantu sama satu lagi. Di sini ada notes. Ya. Notes itu tampilannya ada di mana? Saya coba buka. Tampilannya ada di sini. Kelihatan slide saya? Iya, udah kelihatan. Kelihatan ya. Nah, notes itu adanya di sini nih. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa jadi contekan kita. Kalau kita mau tambahkan apa segala macam gitu ya. Saya ambil, saya copy, saya taruh di sini. Nah, ya. Lalu saya slideshow lagi.
Saya buka presenter view. Sorry. Kelihatan? Nah, di sini sekarang ada notes. Jadi kalau kita tidak nggak percaya diri gitu ya, nggak mudah untuk kita mengingat hal yang banyak gitu ya, karena kan kalau bicara PowerPoint ya hanya poin-poin aja. Sedangkan kita mesti elaborasi sebagai presenter. Kalau kita orang yang gampang lupaan, ya kita bisa taruh notesnya di sini, gitu ya. Cuman kalau kitanya sebagai presenter mobile gitu ya, ininya nggak kelihatan juga sebetulnya gitu ya. Kita bisa pakai cue card segala macam. Cuma kalau kita posisinya tidak begitu jauh dari posisi laptopnya, kita bisa lihat taruh notes di sini, munculnya di sini. Tuh, oke. Jarang nih yang pakai notes nih. Biasanya dibanyakin di satu slide tuh kan. Ya, biasanya notes ini iya. kita taruh sebagai penulisan sumber misalkan. Kita quote salah satu teorinya dari mana, biasanya sumbernya ditaruh di notes. Supaya dapat keterangan yang lebih jelas aja sebetulnya. Oke Pak. Oke, tadi kita udah bahas 3 step ya Pak. Bapak udah jelasin juga step by stepnya bagaimana, udah dieksekusi juga tadi sama kita. Mungkin rekan-rekan viewers bisa belajar juga dari situ. Nah, berarti PowerPoint ini kan emang toolsnya tuh powerful banget ya Pak. Fitur-fiturnya menarik, cuman belum dieksplor aja. Orang-orang mungkin belum tahu gimana sih cara pakainya, atau mungkin melihat UI-nya udah kayak saya nggak ngerti nih. Nah gitu nih Pak. Menurut Bapak, mengapa penting Pak buat kita untuk memahami fitur-fitur tersebut gitu dalam presentasi? Oke, jadi ini saya coba bicara dari data ya. Jadi teori menyebutkan atau data menyebutkan 65%, mungkin lebih dari 60% gitu ya, saya lupa pasnya berapa gitu ya, itu adalah orang visual. Jadi kalau Anda punya audiens itu ada 10 orang, ya kita asumsikan 6 orangnya orang visual, di mana orang visual ini seneng dapat tampilan yang bagus-bagus. Jadi dengan tampilan yang bagus, visual yang bagus, plus ditambahkan pergerakan baik animasi maupun transisi, harapannya informasi yang kita mau sampaikan itu bisa lebih cepat dipahami dan bisa lebih mudah dipahami. Gitu. Jadi memang penting gitu ya. Cuma kalau balik lagi ke masalah detail tadi, animasi lalu transisi, ya memang ada effort yang harus kita keluarkan untuk memberikan animasi gitu ya ke dalam elemen gitu ya. Kalau nggak mau repot, lalu elemennya terlalu banyak, mainnya di transisi aja. Kalau mau eksekusi langsung saat presentasi, ya kita bisa dibantu sama tampilan presenter view. Gitu aja sih sebetulnya. Memang perlu kita belajar fitur itu karena memang audiens kita lebih dari 50% adalah orang visual. Oke, bisa kita cermati tadi ya Pak. 60% ya Pak? 60% lebih, saya lupa 65 sekian apa 67%, sekian persen gitu ya. Based on visual semua tuh ya Pak? Iya, datanya seperti itu bicaranya. Jadi memang suka ada tampilan, terima informasi yang visualnya dipikirin gitu loh. Ada fotonya, nggak cuman informasi tulisan aja gitu ya, tapi disandingkan sama foto, diatur warna segala macam. Oke, kalau yang saya tangkap nih ya Pak, berarti kita mempresentasikan presentasi kita tuh like a movie ya Pak. Gimana dari segi editing, dari segi editing termasuk semua lah ya Pak. Dan juga gimana kita menyajikannya ke audiens, gimana kita membawakannya, itu semua it feels like a movie gitu kan Pak, rentetannya, arah-arahnya. Jadi gimana kita mau menyajikan film yang bagus nih buat audiens kita, itu sama kayak kita menyajikan presentasi kita gitu kan rekan. Oke, mungkin ada dari Bapak closing atau last statement Pak? Menurut saya cukup sih. Jadi kalau orang bikin PowerPoint itu ya bener tadi mungkin saya kutip ucapannya Mbak Naomi, bikin movie yang hanya durasinya 2-3 jam bisa dibikin bulanan sampai tahunan gitu. Nah, kita presentasi kan nggak mungkin sampai 2 hari 3 hari gitu kan, ya mungkin berapa jam tidur aja. Iya. Jadi kalau masih ketemu presentasi yang sekarang udah jam 9, tolong bikinin presentasi ya, nanti 15 menit lagi saya presentasi misalnya. Atasannya minta itu segala macam, ya adalah presentasi Roro Jonggrang segala macam gitu ya. Ya cuman ya hati-hati aja gitu kan. Karena persiapan itu pasti menentukan bagus atau tidaknya saat eksekusi gitu. Sama itu bisa dibawa format itu diadopsi saat membuat presentasi gitu. Ya semakin kita pikirin, semakin panjang waktunya, ya harapannya tampilan visual presentasinya bisa jauh lebih menarik. Ya, oke.
Oke, eksekusi nih ya Pak di akhirnya. Oke, sebelumnya saya ucapin terima kasih lagi nih Pak. Kita udah panjang menjelaskannya. Saya yakin juga rekan-rekan viewer sudah lumayan mengerti lah, atau mungkin sebelumnya pengen pakai ini tapi nggak berani nih. Tapi sekarang udah mulai berani kan Pak. Mungkin ada yang takut salah pencet Pak. Nanti takutnya salah presentasi saya, nanti dimarahin bos kan gitu kan Pak. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi tadi. Kita udah sharing, dan juga saya mau ingetin untuk para viewers, jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Para Mafida. Oke, sekian untuk video hari ini. Sampai jumpa di lain video. Sampai tinggal. Nah, viewers, gimana videonya tadi? Menarik banget kan? Dan semoga video-video dari kami bermanfaat ya untuk viewers. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video dari kami ke rekan-rekan lainnya. Sampai berjumpa kembali.